Nilai harapan kontinu adalah nilai harapan variabel X yang mempunyai nilai-nilai X1, X2, sampai Xn dengan fungsi peluang f disajikan dengan EX didefinisikan sebagai EX sama dengan mu sama dengan integral min tak hingga tak hingga X fx dx. Baik, di sini saya akan menjelaskan latihan soal yang pertama, yaitu diketahui variabel random X memiliki fungsi densitas sebagai berikut. Fungsi fx 5/11 X kuadrat dengan batas X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 3. 0 untuk X yang lainnya. Tentukan EX dan EX kuadrat. Nah, pada soal ini kita diminta menghitung nilai harapan atau ekspektasi, yaitu EX dan EX kuadrat dari suatu fungsi peluang kontinu. Langsung saja ke penyelesaian yang pertama. Kita menghitung EX dengan rumus nilai harapan, yaitu EX sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X dikali fx dx. Karena fungsi peluangnya hanya berlaku dari 0 sampai 3, maka batas integralnya menjadi 0 sampai min 3. Lalu fx-nya ini kita substitusikan menjadi 5/11 X kuadrat. Nah, sehingga EX sama dengan integral 0 sampai 3X dikali 5/11 X kuadrat dx. Selanjutnya 5/11 ini kita keluarkan dan X ini kita kalikan X kali X kuadrat menjadi X pangkat 3, sehingga EX sama dengan 5/11 integral 0 sampai 3 X pangkat 3 dx. Selanjutnya X pangkat 3 kita integralkan menjadi X pangkat 4/4. Lalu kita kembalikan ke rumus menjadi 5/11 kurung siku X pangkat 4/4 dengan batas 0 sampai 3. Nah, selanjutnya agar mudah kita keluarkan yang X pangkat 4/4 ini menjadi 1/4 kurung siku X pangkat 4. Jadi 5/11 dikali 1/4 kurung siku X pangkat 4 dengan batas 0 sampai 3. Selanjutnya kita hitung 5 kali 1 sama dengan 5 dan 11 kali 4 sama dengan 4 kurung siku X pangkat 4 dengan batas 0 sampai 3. Kemudian kita substitusikan batasnya menjadi 5/44 dikali 3 pangkat 4 min 0 pangkat 4. Jadi hasilnya 5/44 kali 81 sama dengan 405/44. Selanjutnya kita ke penyelesaian yang kedua. Dengan rumus EX kuadrat sama dengan integral min tak hingga sampai tak hingga X kuadrat fx dx. Selanjutnya kita masukkan batasnya lagi menjadi 0 sampai 3. Jadi EX kuadrat sama dengan integral 0 sampai 3 X kuadrat fx-nya kita masukkan 5/11 X kuadrat dx. Lalu 5/11 ini kita keluarkan lagi menjadi 5/11 integral 0 sampai 3 X-nya kita kalikan menjadi X pangkat 4 dx. Kita integralkan X pangkat 4 ini menjadi X pangkat 5/5. Jadi kita masukkan kembali ke rumus 5/11 kurung siku X pangkat 5/5 dengan batas 0 sampai 3. X pangkat 5/5 ini kita keluarkan menjadi 1/5 kurung siku X pangkat 5. Sehingga 5/11 kali 1/5 kurung siku X pangkat 5 dengan batas 0 sampai 3. 5 dikali 1 sama dengan 5 dan 11 kali 5 sama dengan 55 kurung siku X pangkat 5 dengan batas 0 sampai 3. Ini kita substitusikan batasnya menjadi 3 pangkat 5 min 0 pangkat 5. Jadi kita hitung 5/55 dikali 3 pangkat 5 min 0 pangkat 5. Hasilnya 5/55 dikali 243 dan hasil akhirnya yaitu 1215/55. Sifat-sifat nilai harapan kontinu. Untuk teorema pertama, yaitu misalkan X suatu paubah acak kontinu dengan distribusi peluang fx, penataan atau nilai harapan paubah acak Gx yang bergantung pada X adalah mu Gx, X sama dengan E, nilai harapan Gx sama dengan integral
integral min tak hingga sampai tak hingga gx dikali fx dx. Nah, untuk contohnya yaitu misalkan x adalah suatu peubah acak dengan fungsi kepadatan peluang yaitu fx 3x plus 3 per 5 dengan x lebih dari min 2 kurang dari 4 dan fx sama dengan 0 untuk x yang lainnya. Hitunglah nilai harapan gx sama dengan 2x plus 5. Penyelesaiannya yaitu menurut teorema 1 tadi diperoleh 2x plus 5 sama dengan integral min 2 hingga 4 fx dikali gx dx. Integral min 2 hingga 4 kita masukkan fx-nya yaitu 3x plus 3 per 5 dan gx-nya yaitu 2x plus 5 dx. 1 per 5-nya bisa kita keluarkan. 1 per 5 integral min 2 hingga 4 3x plus 3 dikali 2x plus 5 dx. Kemudian 3x dikali 2x 6x, 3x kali 5 15x, 3x kali 2x 6x, dan 3 dikali 5 15 dx. Selanjutnya 1 per 5 integral min 2 hingga 4 6x kuadrat ditambah 21x plus 15 dx. Kemudian kita integralkan terhadap x yaitu 6x kuadrat menjadi 6x pangkat 3 per 3, 21x menjadi 21x kuadrat per 2, dan 15 menjadi 15x. Kemudian kita masukkan dengan batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 4 ke x, yaitu didapatkan 1 per 5 3x pangkat 3 per 3 plus 3x pangkat 2 per 2 dimasukkan dengan batas bawahnya min 2 didapatkan min 2 pangkat 3 plus 3 dikali min 2 pangkat 2 per 2. Kemudian kita masukkan dengan batas atasnya 4 yaitu 4 pangkat 3 tambah 3 kali 4 pangkat 2 per 2. 1 per 5 dikali 88 untuk hasilnya, dan untuk hasil batas atas 4 yaitu min 2. 1 per 5 dikali 88 min 2, 1 per 5 dikali 90 yaitu 18. Jadi nilai gx-nya yaitu 18. Kemudian teorema kedua, bila A dan B adalah konstanta, maka AX plus B sama dengan AEX plus B. Bila A sama dengan 0, maka nilai EB sama dengan B. Bila B sama dengan 0, maka EAX sama dengan AEX. Nah, untuk contoh soalnya yaitu misalkan X adalah suatu peubah acak dengan fungsi kepadatan peluang seperti soal nomor 1 yang tadi. Menurut teorema 2 dapat ditulis X 2EX plus 5. Kemudian integral min 2 hingga 4x fx dx. Integral min 2 hingga 4x, fx-nya kita masukkan 3x plus 3 per 5. Kemudian 1 per 5-nya kita keluarkan, 1 per 5 integral min 2 hingga 4. 3x plus 3 kita kalikan dengan x menjadi 3x kuadrat plus 3x. Kemudian kita integralkan terhadap x, yaitu didapatkan 3x kuadrat menjadi 3x pangkat 3 per 3, 3x menjadi 3x kuadrat per 2. Kemudian kita masukkan batas bawahnya min 2 dan batas atasnya 4 menjadi
Untuk batas bawahnya min 2 yaitu min 2 pangkat 3 plus 3 kali min 2 pangkat 2 per 2. Dan batas atasnya 4 menjadi 4 pangkat 3 plus 3 kali 4 pangkat 2 per 2. 1/5 dikali 88 min 2. 1/5 dikali 90 sama dengan 18. Hasilnya sama seperti teorema 1. Kemudian EX-nya kita dapat 18. Untuk mencari GX-nya yaitu tadi 2X plus 5, 2EX plus 5. Kemudian EX-nya kita masukkan 18, 2 dikali 18 ditambah 5, 36 ditambah 5 yaitu 41. Kemudian teorema ketiga yaitu jumlah nilai harapan atau selisih 2 atau lebih fungsi suatu peubah acak X sama dengan jumlah atau selisih nilai harapan fungsi tersebut, yaitu EGX plus minus HX sama dengan EGX plus minus EHX. Untuk contohnya, pembelian mingguan minyak goreng dalam ratusan liter dari suatu distributor daerah berbentuk peubah acak kontinu GX sama dengan 2X kuadrat min X plus 6. Untuk Fx-nya 4X kuadrat, untuk X lebih dari 0 kurang dari 1, dan Fx sama dengan 0 untuk X yang lainnya. Hitunglah nilai harapan GX yaitu 2X kuadrat min X plus 6. Nah, untuk penyelesaiannya yaitu menurut teorema 3 dapat ditulis EX-nya tadi 2X kuadrat min X plus 6 dapat ditulis 2EX kuadrat dikurangi EX ditambah E6. Pertama-tama kita mencari EX terlebih dahulu dengan masukkan integral dengan batas 0 hingga 1 X Fx dx. Integral 0 hingga 1 X Fx-nya yaitu 4X kuadrat dx. Kemudian kita kalikan menjadi 4X pangkat 3. Kemudian diintegralkan terhadap X menjadi 4X pangkat 4 per 4. Kemudian masukkan batasnya yaitu 0 hingga 1. Didapatkan 1. Kemudian kita mencari EX pangkat 2 yaitu integral 0 hingga 1 X kuadrat Fx dx. Integral 0 hingga 1 X kuadrat Fx-nya 4X kuadrat dx. Kemudian kita kalikan X kuadrat 4X kuadrat menjadi 4X pangkat 4. Kemudian 4X pangkat 4 diintegralkan terhadap X menjadi 4X pangkat 5 per 5 dengan batas 0 hingga 1. Kita masukkan pada batas 1, 4 dikali 1 pangkat 5 per 5 didapatkan 4 per 5. Kemudian kita masukkan pada soalnya yaitu EX sama dengan 2EX kuadrat min EX plus E6. EX kuadratnya kita sudah dapat tadi yaitu 4 per 5. 2 dikali 4 per 5. Kemudian EX-nya kita juga sudah dapat 1. E6 sesuai sifat teorema 3 yaitu tetap 6. Dan didapat 8 min 5 plus 30 per 5 yaitu 33 per 5. Selanjutnya ada varians atau ragam peubah acak kontinu. Untuk definisinya yaitu misalkan X peubah acak distribusi peluang F X dengan rataan mu
variansi X-nya adalah sigma kuadrat dikali dalam kurung X min mu tutup kurung kuadrat, atau sama dengan integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X min mu kuadrat dikalikan fx-nya. Untuk agar positif varians atau sigma disebut simpangan baku X. Untuk teorema 1, variansi peubah acak X adalah sigma kuadrat min X kuadrat min mu kuadrat, atau X kuadrat min X dikuadratkan. Untuk contohnya, sebuah toko roti menjual roti spesial hanya pada 2 jam pertamanya. Karena kue cepat terjual, maka kepadatan peluang waktu terjualnya dinyatakan oleh fungsi fx itu sama dengan 1/4 dikalikan 3 min x untuk x-nya itu lebih dari 0 dan kurang dari 2. Dan fx itu hasilnya 0 untuk x lainnya. Carilah, tentukan rata-rata terjualnya roti dan nilai variansinya. Nah, tadi kan udah diketahui bahwa fx-nya itu 1/4 dikalikan 3 min x untuk x-nya itu lebih dari 0 dan x-nya kurang dari 2. Nah, yang pertama kita cek apakah fx sama dengan 1. Kita menggunakan integral dari tak hingga min tak hingga fx. Nah, integral itu kan bisa dipecah min tak hingga, integralnya itu bisa dipecah dari min tak hingga sampai 0 fx ditambah 0 sampai 2 fx terus ditambah lagi dengan 2 sampai tak hingga fx. Yang tadi kan untuk x-nya selain ini itu kan hasilnya 0, maka yang digunakan hanyalah ini. Nah, ini kan hasilnya sama aja kayak 1/4 dalam kurung 6 min 2. Itu sama dengan 1/4 kali 4, atau sama dengan 1. Nah, berarti benar ya bahwa fx-nya itu sama dengan 1. Selanjutnya, yang kedua kita cari nilai rata-rata atau nilai harapannya. Berarti rumusnya itu integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari x kali fx-nya. Di sini yang kita gunakan integral dari 0 sampai 2, terus dikalikan x, dikalikan fx-nya itu 1/4 dikalikan 3 min x. 1/4-nya bisa kita keluarkan, lalu x-nya dikali 3 itu kan 3x, dan x kuadrat x kali min x itu min x kuadrat. Lalu kita integralkan 3x itu integralnya 3x kuadrat per 2, dan min x kuadrat itu min x pangkat 3 per 2, batasnya 0 sampai 2. Lalu kita masukkan batasnya, untuk 3 dikali 2 kuadrat itu 4 per 2, kita kurangkan dengan 2x kuadrat, 2 pangkat 3 berarti kan 8 per 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan menjadi 6 dikurangi 8 per 3. Terus ini 2. 1 kali 5 adalah 5, dan 2 kali 3 adalah 6. Jadi untuk nilai rata-ratanya itu 5 per 6. Selanjutnya kita mencari x kuadrat untuk menemukan variansi nanti.
EX kuadrat berarti integral dari min tak hingga sampai tak hingga dari X kuadrat dikalikan Fx. Integral dari 0 sampai 2 X kuadrat dikali Fx-nya. Fx-nya kayak tadi 1/4 dikalikan 3 min X. 1/4-nya bisa kita keluarkan, dan X kuadrat kali 3 itu 3X kuadrat, dan X kuadrat kali min X itu min X pangkat 3. Kita bisa integralkan 3X kuadrat itu kan integralnya menjadi X pangkat 3, dan min X pangkat 3 itu diintegralkan menjadi min X pangkat 4/4. Lalu kita bisa masukkan nilai 2 ini ke X pangkat 3 dan min X pangkat 4/4. Nah, kita bisa hasilkan X pangkat 3 itu 8, 2 pangkat 3 itu 8 dikurangi 16/4. Ini kan sama aja kayak 4. Berarti 8 min 4 itu kan 4. 4 dikali 4, 1/4 dikali 4 itu kan 1 hasilnya. Selanjutnya untuk mencari variansi, itu kan rumusnya sigma kuadrat sama dengan EX kuadrat min EX dikuadratkan. Tadi untuk E kuadrat X itu kan 1, dan EX-nya itu 5/6 dikuadratkan berarti 5/6 kuadrat. 5 kuadrat itu 25, dan 6 kuadrat itu 36. 1 min 25/36 itu kan 11/36. Jadi untuk nilai rata-rata terjualnya roti adalah 5/6 jam, dan variansinya adalah 11/3.